Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang pemeriksaan darah samar feses. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Pemeriksaan darah samar pada feses umumnya berasal dari perdarahan yang berlangsung perlahan. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini keganasan usus besar, anemia, dan perdarahan saluran cerna. Metode pemeriksaan darah samar pada pemeriksaan ini digunakan beberapa metode, antara lain tes benzidin, tes QI, dan tes imunokomia. Tujuan pemeriksaan darah samar dilakukan untuk mendeteksi kanker usus besar, pendarahan saluran cerna, dan digunakan juga untuk pemeriksaan fisik rutin dan screening. Prinsip pemeriksaan darah samar. Uji ini untuk darah dalam spesimen biologi memanfaatkan aktivitas peroksidase dalam mengoksidasi senyawa yang digunakan sebagai indikator warna. Syarat pengambilan dan pengumpulan sampel. 1. Tempat harus bersih, kedap, bebas dari urin, diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada lemari pendingin atau lemari es. Kedua, pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Syarat ketiga, paling baik dari defekasi spontan atau rectal torture pemeriksaan tinja sewaktu. Syarat keempat, obat-obatan seperti aspirin, corticosteroids, NSAIDs dihentikan sementara. Metode benzidin basal. Prinsip pemeriksaan hemoglobin sebagai peroksidase akan menguraikan H2O2 dan mengoksidasi benzidin menjadi warna biru. Adapun alat dan bahan, yang pertama hot plate, yang kedua hidrogen peroksida atau H2O2 3%, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, asam cuka glasial, NaCl 0,9%, kristal benzidin 3 yang akan diperiksa. Pemeriksaan laboratorium metode benzidin basal. Yang pertama, buatlah simulasi tinja dengan air atau NaCl 0,9% atau 10 ml dan panaskan di atas hot plate hingga mendidih. Yang kedua, saringlah emulasi yang masih panas itu dan biarkan filtrat sampai menjadi dingin kembali. Di dalam tabung reaksi lain, masukkan benzidin basal sebanyak sepucuk pisau atau 1 gram. Kemudian tambahkan 3 ml asam asetat glasiat, kocok sampai benzidin larut dan meninggalkan sedikit kristal. Bubui 2 ml filtrat emulasi tinja, lalu campur. Berilah larutan hidrogen peroksida 3% yang segar, kemudian campur. Hasil dibaca dalam waktu 5 menit, jangan lebih lama. Interpretasi hasil negatif, tidak ada perubahan warna atau samar-samar hijau, positif 1 hijau, positif 2 biru bercampur hijau, positif 3 biru, positif 4 biru tua. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan benzidin dikatakan sensitif tapi kurang spesifik karena banyak dipengaruhi oleh diet dan obat-obatan yang diminum penderita. Di samping itu, benzidin dikatakan karsinogenik dan mulai ditinggalkan. Guaiac prinsip besi organik ditambah guam guaiac membentuk warna biru. Alat dan bahan, yang pertama kertas saring atau objek glas, yang kedua hidrogen peroksida H2O2 3%, yang ketiga asam cuka glasial, yang keempat larutan guaiac berjenuh dalam alkohol 95%, tinja yang akan diperiksa. Cara kerja, di atas lembar kertas, bukan kertas WC, atau sebuah objek gelas yang bebas darah, dioleskan sejumlah tipil tinja. Kemudian, tambahkan 2 tetes asam cuka glasial dan campur. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes
larutan gumgia, jenuh segar dan alkohol 95% dan tetes hidrogen peroksida 3%. Interpretasi hasil, negatif berwarna biru, positif berwarna hijau. Guaja teks masih banyak memberikan hasil positif palsu dan banyak dipengaruhi oleh diet dan obat non-human, hemoglobin serta rehidrasi. Metode rapid chrome antrogramul oasai merupakan rapid test untuk mendeteksi darah samar dalam feses pada kadar rendah. Rapid test ini menggunakan prinsip double antibody sandwich assay untuk mendeteksi sampai 50 gram mililiter hemoglobin dalam feses atau NaCl hemoglobin G feses. Persiapan pasien yang pertama yaitu sampel feses tidak diambil selama atau dalam 3 selama periode menstruasi atau bila pasien menderita perdarahan karena wasir atau ada darah di dalam urinnya. Yang kedua, konsumsi alkohol, apirin atau obat lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada lambung sehingga menimbulkan perdarahan. Substansi tersebut di atas harus dihentikan paling tidak 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, tidak diperlakukan pembatasan diet. Metode rapid chromatogramul assay. Cara kerja yang pertama, siapkan sampel pemeriksaan. Yang kedua, buka tutup spesimen kulit lengkap. Kemudian ambil sampel feses paling tidak pada 3 tempat yang berbeda menggunakan menjadi stick tutup rapat. Kemudian kocok sampel dengan buka ekstraksi. Sampel pemeriksaan ini dapat disimpan selama 6 bulan pada suhu 200 Celcius bila tidak dilakukan pemeriksaan dalam 1 jam. Ketiga, buka test strip obrik. Keempat, melalui ujung simen lab lengkap. Teteskan 2 tetes samel 90 ke dalam sampel, kemudian jalan sampingan. Hindari terbentuknya gelembung darah di dalam sumur sampel. Yang kelima, tunggu sampai muncul garis merah. Yang keenam, pembaca dilakukan pada menit kelima dan jangan menindaklanjuti hasil selama 10 menit. Metode rapid chromatogramul assay. Interpretasi hasil: A. Positif, muncul tanda merah pada kedua garis, baik pada garis kontrol C maupun garis tes T. Intensitas warna merah yang muncul pada garis T bervariasi, tergantung pada konsentrasi hemoglobin di dalam spesimen. Kemudian yang B. Negatif, muncul tanda merah pada satu garis, yaitu pada garis kontrol C. Dan yang terakhir C. Invalid, tidak muncul garis merah pada garis kontrol C. Oke teman-teman, demikianlah video presentasi pada kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.